Masih dari brosur halaman 2 di surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut. Kalau kita hanya melaksanakan perintah yang wajib saja, apakah itu termasuk lalai? Mohon penjelasannya, Ustaz. Memang ya, yang utama yang harus diperhatikan adalah yang wajib dulu. Yang sunnah itu tidak bisa mendahului yang wajib. Maka yang diutamakan yang wajib dulu. Perbaiki yang wajib dulu. Namun jangan tunggu lama dan jangan punya keyakinan bahwa yang wajib sudah cukup untuk membawa diri kita meraih keridhaan Allah. Setelah yang wajib diperhatikan, ditunaikan dengan maksimal, tunaikan ibadah-ibadah sunnah untuk menutup kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Karena bisa jadi ibadah wajib yang kita lakukan banyak kekurangannya, sehingga perlu ditutup dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dengan demikian kekurangan dari yang wajib-wajib tadi, lubang karena kekurangan yang dari yang wajib tadi, maksud kekurangan itu bukan meninggalkan, tetap mengerjakan, tetapi mungkin fungsi atau tujuan dari ibadah yang wajib itu belum tercapai. Seperti sholat misalkan, dalam sholat mungkin kita belum bisa khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, maka ditutup dengan melakukan ibadah-ibadah sunnahnya. Dengan puasa sunnah misalkan, karena puasa wajib kita mungkin tujuan untuk bertakwa masih kurang, maka ditutup dengan ibadah-ibadah sunnah. Dengan puasa sunnah, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus, menutup perbuatan-perbuatan buruk. Dengan ibadah-ibadah sunnah, kewajiban-kewajiban yang masih kurang itu bisa diharapkan bisa tertutup. Maksud dari ayat ini ya, bukan berarti orang yang hanya fokus pada wajib tidak melakukan ibadah-ibadah sunnahnya kemudian lantas lalai dari mengingat Allah. Orang yang lalai dari mengingat Allah itu ya, wajibnya pasti juga tidak akan tertunaikan. Ada orang ngaku Islam, tapi banyak pula orang yang ngaku Islam itu tidak menjalankan sholat wajib 5 waktu, tetapi rutin menjalankan sholat Id setiap tahunnya, rutin. Padahal 5 waktunya tidak tertunaikan, tetapi sholat Idul Fitri, Idul Adhanya tidak pernah ketinggalan. Meski Idul Fitri, Idul Adha terus tertunaikan, namun dia tidak sholat 5 waktu sebagaimana itu merupakan kewajibannya, maka orang ini orang yang lalai kepada Allah, lalai mengingat Allah. Ada sementara orang yang ngaku Islam, rutin menjalankan puasa sunnahnya, namun nek Ramadan ratau poso. Apakah ini bukan orang lalai? Ini lalai karena kewajibannya tidak tertunaikan, meski sunnah-sunnahnya tertunaikan. Orang yang lalai itu ya, dia akan lalai terhadap kewajibannya. Maka yang utama kita fokus pada yang wajib dulu. Namun
Jangan dituruti kata setan. Nanti ketika kita mau menjalankan yang sunnah, setan akan muncul dengan bisikan-bisikannya. Nah, yang penting kan wajib. Wajib itu kalau kamu sudah tunaikan, sudah, kamu nggak berdosa. Kalau kamu mau menunaikan sholat sunnah, misalkan rawatib, qobliyah atau ba'diyah, kan itu hanya sunnah. Tidak kamu tunaikan, tidak berdosa. Yang penting sholat wajibnya sudah kamu tunaikan. Maka tidak perlu sholat rawatib, wong ora dosa. Tidak perlu sholat duha, wong ora dosa. Nah, ngopo kesel-kesel ngoyo-ngoyo, nahan kantuk, nahan letih untuk bangun sholat tahajud. Kamu nggak tahajud juga tidak berdosa. Itu bisikan-bisikan setan. Dengan sesuatu bisikan yang sangat lembut, banyak di antara kita yang tergoda. Oh iya ya, sepenting sholat wajib saya. Kalau sudah tertunaikan, tidak zuhur, tidak tahajud, tidak rawatib, wong ora dosa. Setan itu tidak mau hamba Allah mendapatkan kebaikan yang lebih, yang lebih, yang lebih. Tahajud itu kebaikan yang lebih, nafilatan lak, ibadah tambahan, sehingga mendapatkan kebaikan lebih dari Allah. Setan tidak suka itu. Kalau ada hamba Allah yang wajib-wajib tertunaikan, setan tidak putus asa, maka akan menghalangi hamba Allah menunaikan yang sunnah-sunnah dengan bisikan-bisikan yang semacam itu. Nah, mari kita rasakan, mungkin selama ini ada bisikan kita yang kita rasakan dalam hati. Hari Senin, wah kita pengen puasa Senin sunnah. Setan bisiki, ngopo poso wong kowe ra poso ora apa-apa kok. Yang penting nanti kalau Ramadan kamu puasa. Oh, kayaknya bisikan apik toh itu dari setan. Setan itu tidak mau hamba Allah mendapatkan kebaikan yang lebih. Tatawuk itu setan tidak mau. Zakat misalkan, sing wajib ki mung 2,5%. Sing wajib itu hanya 2,5%. Zakat malmu itu yang wajib 2,5%. Maka cari dipaske wae. Punya uang 500.000 misalkan, 2,5%-nya 12.500. Lah enake 15.000 tidak ada pecahan 2,5, golek osik ijolno. Kok nek lebih misalkan 15.000 sing 2.500 itu eman-eman iso nggombok nggo tuku ini itu dan lain sebagainya. Mau sedekah, delala Jumatan di masjid, mau nyemplungi kotak masjid, didudut dari dompet, lah kok abang, yang kedudut kok merah. Setan masuk, dah kok oke men, golek yang warnanya lain saja. Biru saja masih eman-eman, warnanya sing kluwu, apa awu-awu rodok klawu kuwi wae nek enek. Itu bisikan setan. Kan infak sedekah kan tidak ditentukan kadarnya, sesuka hati kita. Ya, warna merah itu begitu mau masuk kotak infak tiba-tiba menjadi banyak, eman-eman. Tetapi kalau kita gunakan masuk ke mall, tiba-tiba berubah menjadi kecil sekali nilainya, warna merah. Sehingga kalau mau masuk kotak amal, kotak infak eman-eman. Tetapi untuk ke mall jor-joran, tidak eman-eman. Warna merah satu kurang. Ke mall bawa warna merah yang banyak jumlahnya. Cuma kalau ke masjid mau masuk satu warna merah itu pun banyak yang eman-eman. Aduh, eman-eman iso nggo tuku kuota. Eman-eman memasukkan ini karena ini dapat kuota. Dapat kuota banyak. Itu yang sering kita rasakan. Ya, maka yang sunnah-sunnah mari. Kalau yang wajib sudah tertib, mari yang sunnah-sunnah kita galakkan, kita kerjakan. Jangan-jangan yang wajib masih kurang.
untuk menutup sunnah tadi, untuk menutup yang wajib, yang masih kurang. Ayat itu maksudnya janganlah hartamu dan anak-anakmu sampai melupakan kamu dari mengingat Allah. Saking cintanya pada harta, kepada anak, sehingga kecintaan kita kepada anak dan harta melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu namanya anak dan harta telah melalaikan kita dari mengingat Allah. Allah senantiasa dikalahkan. Misalkan saatnya ngaji, anak kepingin kemana gitu, Bapak, Ibu, ayo antar aku kemana, piknik atau kemana. Padahal saatnya ngaji. Dulu sebelum pandemi, jadwal ngaji secara offline, saatnya ngaji itu. Ngaji itu untuk urusan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Namun karena anak menginginkan ke satu tempat, berbenturan dengan waktu ngaji, sehingga kita menangkan anak kita. Antar anak piknik ke sana kemari, padahal kita punya kewajiban ngaji. Sedang ngaji itu media untuk kita zikrullah, mengingat Allah. Namun ternyata kita lebih mementingkan keinginan anak. Anak ini nangis ngedrel, waduh iki piye wayahe ngaji, bimbang akhirnya. Wah, daripada keinginan anak tidak keturutan, piye-piye no yo anak ya. Saya cinta pada anak saya, nuruti anaknya, kalahkan ngajinya. Lah ini berarti anak punya potensi untuk menghalangi kita dari mengingat Allah, menomorduakan Allah. Tapi menomorsatukan anak dan menomorduakan Allah itu contoh saja, contoh kecil. Banyak contoh-contoh lagi di kehidupan nyata di dunia yang kita lalui setiap hari ini. Gitu. Berapa banyak orang tua yang kalah. Gugah anaknya subuh loh, banyak yang mesake. Kasihan, tidak tega. Padahal sholat itu puncak seseorang untuk zikrullah. Puncak seseorang mengingat Allah ya sholat. Tetapi banyak orang tua yang mesake ketika membangunkan anaknya untuk berdiri sholat, apalagi suasana dingin, turun hujan lebat, angin agak kenceng. Yang ada waktu subuh anaknya tidak dibangunkan, malah selimutnya semakin dibetulkan oleh orang tuanya. Ada orang tua yang seperti itu. Berarti ini telah melupakan dari mengingat Allah. Padahal puncak zikrullah itu sholat. Sholat itu puncak dari kita mengingat Allah. Ada pula orang yang rela kehilangan sholatnya hanya untuk mengejar harta. Dulu di awal-awal Islam, Nabi sedang berkhutbah, datang kafilah dagang. Orang awal-awal Islam yang belum paham meninggalkan Nabi berdiri, seorang diri berkhutbah. Maka turun ayat itu. Ayatnya gimana? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Meninggalkan Nabi padahal Nabi sedang berkhutbah, menyampaikan wahyu-wahyu, nasihat-nasihat, risalah dari Allah. Lah kok datang kafilah dagang, diskon 50%, 70%, 90%. Orang-orang pada berhamburan lari meninggalkan Nabi, berdiri seorang diri mengejar kafilah dagang tadi. Sama dengan kita. Panggilan sholat datang karena masih sibuk urusan dunia, sibuk urusan dagang, jual beli, urusan pekerjaan. Padahal panggilan untuk sholat Jumat sudah didengar. Bah, engkau sik. Coba seandainya kita dihadapkan pada dua pilihan.
Tidak ada pilihan yang ketiga. Awal waktu sholat Jumat sehingga mendengarkan khutbah, rentetan sholat Jumat itu sampai selesai, namun kita kehilangan keuntungan dunia 100 juta karena tanda tangan proyek dilakukan ketika sholat Jumat, waktu Jumat. Atau kita mendapatkan Jumat, pahala Jumat, kebaikan Jumat, tetapi kita kehilangan proyek 100 juta, atau kita mendapatkan keuntungan dunia 100 juta namun kehilangan pahala Jumat. Pilihannya hanya dua. Keuntungan 100 juta akan kita dapat saat kita tanda tangannya itu di waktu Jumat, pas sholat Jumat. Kalau kita melewatkan tanda tangan itu, niscaya kita tidak akan mendapatkan keuntungan 100 juta. Karena ini kebetulan klien, ayo ini tanda tangan, pokoknya waktunya ini, delala itu waktu Jumat. Kalau kamu tanda tangan, maka dapat keuntungan 100 juta. Lah tanda tangan nanti setelah selesai Jumat, enggak, pokoknya tanda tangan saat ini. Pas waktu Jumat. Kalau di luar Jumat sudah tidak berlaku proyek. Nah, proyeknya sudah gagal. Nah, kira-kira kalau dihadapkan pada dua pilihan ini, kita pilih mana? Ya. Kita pilih mana? Keuntungan duniawi atau keuntungan ukhrawi? Keuntungan duniawi berarti kita mendapatkan keuntungan 100 juta dan melakukan tanda tangan di waktu Jumat itu sehingga kehilangan Jumat. Kita mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau keuntungan ukhrawi itu berarti kita tidak tanda tangan proyek itu, tapi kita mengikuti, menunaikan ibadah Jumat mulai dari awal. Tentu ya, pilih mana? Pilihan sulit ini. Tapi banyak manusia yang milih mendapatkan keuntungan duniawi daripada keuntungan ukhrawi. Sing tuku je akeh tak dolane sik. Kan iki lagi khutbah pertama, kan baru khutbah pertama, nanti masih ada khutbah kedua. Setelah khutbah kedua, nanti kan masih ada qomat lah. Nanti saja kalau pasti qomah saya lari. Banyak manusia yang seperti itu karena iman-iman nanti pembelinya lari. Dia tidak sadar bahwa dia bisnis berjual beli yang menggerakkan hati dan kaki pembeli datang ke tempatnya itu Allah, itu lupa. Jangan takut untuk meninggalkan keuntungan dunia, untuk bersegera memenuhi panggilan sholat. Jangan takut. Karena kata Allah, Qul ma'indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada pada sisi Allah, keuntungan di sisi Allah itu lebih baik daripada keuntungan dunia yang melenakan, daripada keuntungan jual beli yang kamu lakukan. Maka jangan tinggalkan nabimu ketika sedang berkhutbah untuk kamu mendapatkan keuntungan dunia. Karena dengan meninggalkan nabimu, kamu hanya dapat keuntungan dunia. Keuntungan dunia itu menipu, melenakan. Sedangkan dengan tetap bersama nabimu, kamu akan mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Selesai Jumat, selesai sholat, urusan dunianya juga dibuat oleh Allah untuk dapat urusan dunianya. Akhiratnya lebih-lebih. Maka jangan takut untuk meninggalkan keuntungan dunia agar mendapatkan, mengedepankan keuntungan akhirat. Karena apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di sisimu, yaitu di dunia ini. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena ayat itu ditutup, wallahu khairur razikin. Allah itu
baik pemberi rezeki. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Maka jangan takut menunda kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat. Jangan takut. Takutlah kalau kita tunda kepentingan akhirat untuk mengejar kepentingan dunia. Takut itu di situ. Karena yang maha pemberi rezeki itu Allah. Bisa jadi keuntungan akhirat tidak dapat gara-gara mengejar keuntungan dunia. Karena pemberi rezeki itu Allah, maka keuntungan dunia pun juga tidak akan didapat. Maka jangan takut. Kalau kita meninggalkan keuntungan dunia demi keuntungan akhirat, janji Allah, janji Rasul, dunianya disertakan. Keuntungan akhirat dapat, keuntungan dunia dapat. Namun kalau meninggalkan keuntungan akhirat demi mengejar keuntungan dunia, ya mungkin dapatnya hanya sedikit di dunia, tidak dapat banyak. Namun di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib, tidak akan dapat bagian karena yang dikejar keuntungan dunia, maka sudah Allah berikan ketika di dunia. Sedangkan dia tidak mengejar keuntungan akhirat, maka di akhirat tidak mendapatkan bagian dari Allah. Bagiannya sudah dia dapatkan ketika di dunia ini. Maka jangan sampai anak dan kekayaan kita melupakan kita dari zikrullah. Ya, ada lagi.